Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Satgas PPKPT ABM dengan kita bersama dengan GAN, Generasi Anti Narkotika Nasional. Sebelumnya kita perkenalan dulu sama narasumber kita pada hari ini ya. Tentunya kita sudah bekerja sama dengan GAN dan di sini ada monggo Bapak dari bisa perkenalan dari Siap. Kenalkan, nama saya Heri. Saya sekretaris DPJ GAN Malang Raya, yang mana Malang Raya itu meliputi wilayah Malang Kota, Kabupaten, sama Batu. Jadi kami selaku DPJ GAN Malang Raya itu mencakup 3 wilayah tersebut di Malang, seperti itu Mbak Ota. Baik. Bapak monggo. Mohon izin, perkenalkan nama saya Dedi Siswanto. Saya di sini di GAN sebagai tim investigasi atau tim khusus untuk kepemudaan, di mana saya juga berdiri di sini ada latar belakang khusus ya, yang lama-lama itu. Siap-siap dengan Pak Heri dan Pak Dedi. Ya. Salam kenal semua. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal nggih Bapak Dedi dan Bapak Heri. Nah, sebelumnya tema podcast kali ini nggih Pak. Di sini kita ada ini, narkoba bukan solusi, tapi lebih ke kayak kita itu ini kan sharing ya, cerita nyata dari Pak Dedi mungkin dan akan menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Nah, sebelum masuk ke ini Pak, mau tanya tentang perkembangan narkoba saat ini tuh gimana Pak? Kalau mungkin dari di Malang Raya sendiri gitu. Siap. Jadi narkoba seperti yang mungkin kita ketahui bersama ya, secara nasional memang sudah ditetapkan sebagai istilahnya itu darurat nasional ya untuk narkoba. Darurat ini. Iya. Dan sekarang ini modus operandinya ini juga semakin beragam. Yang terbaru itu ini menyasar anak-anak kecil ya. Sampai sudah anak kecil ya, sampai tingkat SD ya. Jadi melalui jajan-jajanan yang disukai sama anak-anak. Nah, kemarin kebetulan kami habis fintech ya dengan BNN Kota Malang. Jadi ada dari BNN itu sempat bercerita juga bahwa sempat ada kejadian itu ini dimasukkan narkoba itu ke kue brownies. Sampai ke brownies. Iya. Nah, tahunya itu ketika anak tersebut pulang dari sekolah itu tidur nggak bangun-bangun sampai besoknya. Aduh. Seperti itu. Kemarin itu sempat ada kejadian seperti itu. Jadi ketika dilihat di kamarnya, di situ ada kue brownies. Nah, setelah diperiksakan ke dokter ternyata di kuenya itu ada narkobanya. Jadi akhirnya ya sampai mungkin makannya terlalu banyak ya enak ya kayak om brownies kan coklat kesukaan anak kecil juga. Nah, itu sampai teler gitu loh. Jadi sampai besoknya itu baru nggak bangun-bangun itu tidur. Tahunya setelah diperiksakan ternyata ya itu tadi. Nah, makanya kita selaku orang tua dan generasi muda harus lebih aware, harus lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Seperti itu Mbak Ota. Jadi memang benar-benar narkoba ini yang sekarang ini sangat luar biasa sekali. Jadi peran serta dari seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Tidak cuma dari pemerintah, tetapi peran serta dari seluruh masyarakat harus kita tingkatkan. Dan edukasi tentang apa itu narkoba, bagaimana penanganannya itu harus lebih digalakkan lagi untuk mempersempit penyebaran dari narkoba tersebut. Karena sudah masuk ke makanan-makanan, apalagi kemarin saya sempat lihat itu bahkan sudah masuk ke permen juga nih Pak ya. Betul, seperti itu. Jadi nyasarnya itu sudah sekarang itu ini ya ke anak-anak ya. Iya. Kalau mungkin dulu itu masih mungkin usia SMP ke atas, sekarang sudah masuk ke usia dini. Anak-anak.
Iya. Bahkan dimulai kecil ya. Yang ini juga vape. Oh, vape. Nah, itu hati-hati. Ada juga kasus itu kemarin dari yang ditemukan oleh BNN itu bahwa ada anak ini mau tes Kesehatan. Tes masuk sekolah. Mau masuk ke MTS. Berarti artinya kan dia dari SD ke MTS. Nah, ternyata pada saat tes ini si anak ini ketika dites itu ternyata positif narkoba. Aduh, sudah positif. Iya. Nah, cuman ini baru lagi ini. Apa itu, jadi si anak ini juga dia tidak pemakai. Oke. Orang tuanya juga dia itu bukan pemakai juga seperti itu. Ternyata setelah ditelusuri ada pamannya yang sering main ke rumahnya dia itu pakai vape. Nah, si anak ini yang nggak tahu ini di sekitarnya. Oke. Nah, akhirnya dia ikut menghirup asapnya vape. Nah, ternyata di situ terkandung sabu. Padahal kita nggak tahu juga ya, Pak. Tapi nah, makanya kemarin disarankan dari pihak BNN yang waktu kami minta itu, apabila di situ ada orang yang nge-vape atau apa, kan kita nggak tahu nih isinya vape ini apa. Ya. Mendingan kita menghindar daripada nanti kita ikut menghirup asapnya, akhirnya kita terpapar kayak misalkan seorang perokok yang pasif kayak gitu. Tapi ketika dites nanti akan positif narkoba. Nah, ini vape ini juga salah satu modus operandi juga. Nah, makanya ini di Malang mungkin ya bisa selanjutnya ke depan itu informasi yang kami terima itu nanti bahwasannya seluruh toko vape yang ada di Malang ini harus didata. Supaya jadi, bisa sudah pendataan. Iya, sudah. Sudah masuk ke pendataan. Proses pendataan. Jadi supaya nanti tahu siapa aja ini yang jual vape ini. Ya, Terus kemudian apakah itu nanti kandungannya seperti apa? Ya untuk mencegah itu juga sih. Benar, Pak. Kayak gitu. Karena ya nggak tahu juga ya kita. Nah, makanya. Jadi kemarin disarankan itu ketika misalkan kita di satu tempat terus ada orang yang nge-vape, mendingan kita menghindar daripada nanti kita menghirup itu asapnya jadi malah kena yang kita nggak tahu apakah itu ada kandungan narkobanya. Betul, masuk ke kita nggak merasa pakai nih, ya kan? Begitu kita tes, kok positif. Positif. Waduh. Nah, ini. Oke, mungkin ini juga mengingatkan untuk teman-teman semuanya ya, Pak, buat yang di sini, teman-teman di sekitar juga, bahwa kita juga harus waspada dengan hal-hal tersebut. Bahkan kayak masuknya itu udah mulai ini ya, nggak yang ya dari makanan tadi, bahkan di lingkungan sekitar, bahkan kan kita juga menemui yang vape itu banyak juga. Jadi kayak ngaruh banget ya. Iya. Oke, waspada. Jangan kan vape ya, jangan makanan kayak gitu. Kita harus waspada juga penyebarannya tentang ini yang seperti di Bogor itu penetapan hari diungkap di chicken ya. Chicken itu goreng. Jadi bumbu ayam itu dicampuri dengan serbuk itu. Jadi digoreng di situ. Jadi anak-anak kecil yang suka makan itu jadi terkena semua. Justru berarti sekarang ini targetnya anak kecil ya? Kebanyakan anak kecil. Kalau makanya kalau kita tahu orang-orang yang berjualan yang tanda kutip ya, maaf ya, ini tanda kutip yang berjualan yang agak aneh, itu segera kita waspada, sangat harus waspada. Ini yang tanda kutip ya. Kita tidak menjustis semua penjual kayak gitu, enggak. Nah, ini bumbu-bumbu yang dimasukkan ini. Jadi seyogyanya penjual itu membeli bumbu ya di pasar, jangan melalui
orang-orang yang ini masa ini. Oh, biasanya kayak mulai menawarkan gitu. Menawarkan itu Gitu. terus dengan paksaan ini tak cobain gratis, itu jangan sampai. Lebih baik kita ke pasar, kita yang jelas saja lah, yang sudah tertera di BPOM, Dinkes, Ya. sudah ada aturan halal dan segala macamnya kan gitu. Itu maaf ya, ini tanda kutip aja ya, Ya. tanda kutip, ketika sasaran pengedar para narkoba ini dipersempit di peredarannya di kalangan masyarakat yang sudah mulai disempitkan dengan Ya. edukasi para penggiat dan aparatur negara untuk memberikan solusi biar terhindar dari narkoba, mereka larinya ke situ. Berbagai macam cara mereka halalkan. Karena di Indonesia ini adalah tempat yang paling segar untuk peredaran narkoba. Itu. Iya. Karena Iya, kita Mas. konsumtif ya. Iya Warganya sih, Pak, kita kan konsumtif. konsumtif ya. Betul. Nah, gitu. Apalagi kalau ya bukannya apa ya Pak, ketika orang jualan gitu kan pasti menginginkan harganya yang lebih murah kan. Iya, Kayak betul. tawaran ini loh lebih murah, pasti kayak tergiur juga. Iya. Oke, hal-hal seperti itu juga harus waspada di Harus era waspada. sekarang ya Pak. Oke, terus mungkin dari Pak Dedi sendiri nih Pak, kayaknya ini mau ngobrol seru ini dengan Pak Dedi. Iya. Kalau bintang utama kita sebenarnya Siap, selalu bintang utama ya. Bintang utama. Iya. Mungkin dari Pak Dedi bisa sharing Pak sedikit Ya. tentang Sharing, pengalaman. sharing ya. Iya. Pengalaman pahitnya. Ya. Pahitnya. Pengalaman pahit ya sangat pahit, pengalaman kelam ya sangat kelam, karena Ya. gimana ya, dulu saya mulai kecil itu memang hidup di kawasan tempat pendidikan, di suatu tempat pendidikan di mana dulu mahasiswa dulu Ya. dulu itu kan berbagai macam orang, terutama orang-orang yang luar dari Jawa itu kan banyak yang masuk. Ini di suatu tempat lah ya, saya nggak nyebutkan Ya. namanya ya. Jangan Ya, Iya, udah, jangan nanti jangan saya. Iya. Nanti di suatu tempat itu saya kumpulannya itu dengan mahasiswa mulai kecil. Oke. Mulai kecil dengan mahasiswa, tempat saya itu di rumah itu apalagi nenek saya adalah penjual nasi. Satu-satunya di kawasan itu. Jadi dijadikan langganan sama Oh, satu-satunya dan besar sekali. Iya. Nah, otomatis saya hidup dengan kakak-kakak saya. Nah, dalam arti kakak-kakak mahasiswa. Oh, Saya waktu itu tapi Pak Dedi masih SMP. kecil. Ya, Oh, oke. semasa di SMP lah. Waktu itu saya hidup Ya. di situ. Jadi saya mengenal minuman keras ya dari kakak-kakak saya. Nah, mengenal minuman keras, mengenal rokok itu dari kakak-kakak saya. Iya. Dan akhirnya saya SMA. Mulai SMA, saya mulai dikasih namanya pil. kamu. Jadi ini Mas Didi, Belum sampai belum. dewasa sebelum waktunya. Ya. Iya, betul. Ini dewasa. Aduh. Tadi kasih pil koplo, Pak. Tadi kasih pil koplo. Suruh nyoba. Suruh nyoba. Ini loh, Enak. biar kamu nggak pusing. Wah, Aduh, nggak pusing. enak ini. Tidurnya nyenyak. Aktivitas anu enak. Happy tok sama teman kakak-kakak. Ini saya ini juga mahasiswa. Saya nggak kami jadi orang mahasiswa kayak gitu. Iya. Jadi dulu itu kehidupan kan bebas, hampir bebas dulu itu. Jadi tidak ada peraturan-peraturan yang seketat sekarang. Mengikat. Nah, jadi di situ saya mengenal semuanya. Sampai akhirnya saya mengenal namanya ganja. Ganja di situ, yopo caranya ya. Nah di tempat saya juga ini dulu tempatnya orang bikin papirnya rokok. Kertas, Oh, kertas iya, rokok. kertas Kertas yang rokok. di Untuk linting, ya, ya. untuk tempat itu kita tempatnya apa? Bako. Batu Oh, itu batu. apa? Di tempat saya itu penyupli kertas itu. Jadi gampang cari kertas. Makanya orang waktu itu yang ini ngapunten ya,
dari suku paling ujung. Suku paling ujung itu datang bawa ganja itu. Jadi ganja itu dikasihkan aja awalnya. Baru cara ngelintingnya itu diajarin cara ngelinting. Sampai buka rokok yang kretek. Papirnya itu, papir rokok kretek itu saya bisa. Tanpa ada cacat. Itu diajarin sama kakak-kakak, itu diajarin saya. Bener. Diajarin coba. Sampai itu mengenal itu. Bisa ngelinting ganja. Tiap hari ganja. Akhirnya. Kalau nggak ganja goblok. Bodoh saya. Kok bisa, Pak? Wah. Ini Bahayanya di sini. bahayanya di sini. Jadi ganja itu bisa dalam arti kita itu kalau nggak pakai ganja itu lemes dan nggak happy. Ketika kita pakai ganja kita bisa happy, bisa seneng. Ya itu tadi efeknya itu wah berat, sangat berat. Nggak bisa ya. Habis ganja saya cobain mushroom. Tahu mushroom? Pernah dengar tapi enggak. Nah, mushroom itu jamur. Jamur itu di sini namanya jamur teletong. Atau tai sapi. Jamurnya tai sapi. Musim-musim penghujan ini paling banyak jamur itu. Itu diolah. Jamur. Diolah. Sampai saya sama sahabat-sahabat saya di kampung. Sekarang nggak ada sahabat-sahabat saya di kampung, meninggal semua. Iya, Pak. Yang tinggal hidup tinggal beberapa aja. Dari sekian banyak puluh anak yang hidup tinggal beberapa aja di kampung. Termasuk saya. Penyintas. Penyintas ini Pak Didi ini. Itu. Iya. Jadi sampai saya memakai itu sampai saya bilang ini cerita mushroom dulu ya. Iya. Mushroom itu saya pakai mushroom itu saya sampai gini. Itu bisa kita kalau mushroom itu kita bisa menceritakan halusinasi kita. Oke. Ketika kita berkumpul satu circle, kita aman. Circle ini loncat, pasti akan kembali lagi salah satu teman kita. Oke. Karena apa? Takut. Dibentak dikit marah, kayak dibentak-bentak yang luar biasa Iya. gitu. Padahal ngomongnya biasa. Lapo kon. Berarti sensi gitu ya, Pak? Sensi. Oke. Terus halusinasi kita tinggi. Kita di kuburan aja, di makam aja. Kita bisa melihat istana. Istana, kita bagaikan raja di situ. Waduh. Itu halusinasinya Benar-benar. mushroom. Kenapa juga berbahaya mushroom? Sampai saya gini, dulu itu teman-teman sempat ngomong, lek awake dhewe ketangkep piye? Ya tak kon nangkep sapi ini. Saya suruh nangkap sapinya. Saya gara-gara sapi sana itu. Wah, saya bisa gitu ya. Sapinya suruh saya bawa ke penjara gitu dulu. Masih kecil-kecil kan, masih SMA gitu. Iya. Sampai segitunya. Lalu ada perang. Dadah. Gitu. Dadah. Kita happy aja di sini. Ngapain kita perang? Kita senang-senang di sini. Itu mushroom. Efeknya di situ. Kita bisa cerita kalau mushroom. Oke. Kalau ganja nggak bisa. Kita ngapa-ngapain nggak bisa, cuma tertawa tok aja. Tapi Penting iya. happy. Tapi dari beberapa itu ya Pak yang dirasakan ketika merasa happy itu apakah maksudnya kayak waktunya itu lama atau seketika aja gitu terus? Kalau durasi waktunya tergantung kita pemakaiannya. Oh gitu, tergantung dosis yang. Dia. Ada lagi yang ini mas apa? Kecubung. Oh kecubung. Itu hampir gila. Loh ini benar. Berarti lebih parah. Lebih parah lagi. Seperti orang gila, kita bisa telanjang. Duh, ini ada teman saya. Ya. Dulu saya suka gitu semua. Sekarang jadi polisi. Jadi bagian narkoba juga. Kalau ketemu tertawa saya. Itu ya golongannya bapak yang ini. Ya, rating saya. Tapi yang sudah Sudah sekarang jadi polisi. Penyintas lah. Penyintas Iya, juga. penyintas juga. Saya gini, iya ya, ini nggak di sih ya. Gitu. Iya.
Sampai segitu. Efeknya kita memakai bahan-bahan kayak gitu itu efeknya ya paling sangat itu adalah kita seneng util ya bos ini. Oh. Enggak apa Apa Pak? apa namanya itu kadang-kadang kita ngambil cuma sebar iseng tok gitu. Okay. Itu pernah kita klepto. Kalau dulu pernah klepto. pernah jadi klepto saya waktu zaman ya SMA mau keluar. Jadi dia ngambil itu bukan untuk kesenangan aja. Kesenangan aja. Bukan ngambil di itu. minimarket. Dulu ada namanya minimarket di Gajah Mada itu. Ada salah satu minimarket di dalam itu. Barang tak curi. Loh saya teman saya yang polisi itu sampai cerita. Iya, awake dhewe dhisik sering jolo. Bukan karena kebutuhan tapi memang kesenangan. Gitu. Akhirnya lambat laun setelah lulus SMA saya keluar pulau. Nah, di luar pulau inilah saya tambah menjadi. Justru di sana tambah ini ya Pak? Ya, saya di Batam dulu. Pernah hidup di Batam. Saya sama sahabat saya namanya X lah ya. Iya. Almarhum. Ini mulai kecil ya hidup sama dia sampai di Batam. Itu akhirnya kita di Batam itu nggak ngikut PT pemberangkatan enggak, tapi kita datang secara mandiri, berangkat ke sana secara mandiri. Batam yo apa sih? Kan gitu. Awalnya. Batam yo apa jadi asik. Ayo budal. Berangkat saya sama sahabat saya ini di sana. Di sanalah saya tambah menjadi. Akhirnya saya karena di sana juga ada perkumpulannya warga Malang ya. Forum komunikasi Arema FKA-nya Arema itu besar dan saya tinggal di rumah liar Ruli karena kita nggak punya dormitori tempat kos-kosan ya mahal sangat terus di depan di Batam itu akhirnya kita hidup di Ruli situ banyak macam-macam dari suku semua ada lah itu semua ada ya, semuanya ada. Nah disitulah saya mengenal seseorang dari Aceh. Orang ini nggak taunya pemasok ganja besar. Ngeri banget. Itu di Ruli di Muka Kuning. Iya. Ruli saya itu di Blok R. Namanya Blok R itu dormitori Blok R. Tapi saya di Rulinya, di baliknya Blok R itu di hutan. Hidup saya di hutan. Kan banyak hutan-hutan itu. Iya. Itu. Di situ campur sama orang-orang banyak suku, khususnya suku Aceh. Di situ saya mengenal, Mas. Ayo, ya awalnya minum, iseng-iseng minum-minuman keras itu. Iya. Alkohol, akhirnya tambah lagi, Mas, ada barang kasih gitu. Pernah nyoba? Oh pernah. Coba ganja. Terus puto. Dulu zamannya puto. Zaman saya itu jangan puto itu disuntikan di nadi. Nah, kawan saya, sahabat saya ini mulai SMA saya suka ngelip, pil itu ngelip, koplo itu namanya ngelip. Itu dia suka main puto. Tahu sahabat, tapi saya enggak. Itu disuntikannya ya pakai jarum suntik langsung? Iya, gitu? jarum suntik. Bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Jadi campur dengan alkohol. Ya serbuk berbentuk berubah serbuk tapi campur alkohol disuntikan jes. Waduh. Tali dulu. Ini pertama asik. Asik kalau lihat kejangnya asik ya awalnya itu. Jadi teman saya ini memakai itu. Tak sadarkan melalui ganja nggak mempan. Dia sering itu. Nah, ini malah aduh ini. Jadi di main puto itu dia. Akhirnya saya juga nyoba. Akhirnya saya tato main puto tapi dikit-dikit. Enggak banyak. Ya, awalnya pasti karena gini. Iya, dikit-dikit awalnya. Kalau orang kecanduan puto, kalau habis barangnya, dia pasti akan nyilet tangannya. Oh, berarti efek apa? Disilet. Iya. Dihisap darahnya sendiri. Iya. Itu supaya kita
nggak apa, nggak, kan di darah itu kan masih banyak itu kandungan itu. Iya. Makanya orang-orang dulu kan nyilet banyak yang Iya, gas tangannya silet-silet itu sayatan-sayatan, ya. iya. Itu namanya vampir dulu ya. Ayo main Iya. vampir. Antar teman gini kita hisap. Saya justru dulu yang saya hisapnya- sampai saat ini tidak pernah nyilet. Saya nggak ada siletan nggak ada. Tapi ya itu Iya. ya ganja. Hmm. Tuh akhirnya saya dikenalkan sama orang Aceh itu di Ya. pintu utama. Saya ingat saya ya, pintu utama Muka Kuning. Di situ ada kumpulan orang-orang Aceh. Pemasok Aceh semua waktu itu. Berarti banyak orang-orang Aceh juga yang Banyak suku di sana. Apalagi suku orang Sumatera ya kan, Batam ini di daerah Iya. Sumatera kan gitu. Oke, Bang. Gitu, jadi di situ. Oh tiap hari main ganja ya. Saya nggak pernah beli. Saya cuma dikasih. Saya sampai saya keluaran itu zona itu saya nggak pernah beli. Namanya narkoba. Karena saya sama pengedar itu. Akhirnya saya jadi backing waktu itu antar suku dan dulu itu ngeri dulu. Iya. Ya benar. Sampai kakak saya meninggal juga itu karena itu. Terus saya insafnya pakai narkoba. Sahabat saya yang pakai puto tadi itu Iya. meninggal di pangkuan saya. Kita waktu make kenceng, dia overdosis, kejang-kejang, muntah awalnya. Muntah, Ya. tidur di pangkuan saya. Tidur, kita kasih minum air hangat, tapi saya ke kondisi flash. Sambil tawa, ngapain kamu? Oke, Saya masih tertawain gitu. Iya. Ngapain kamu? Kok sampai keluar busa, bodoh kamu gitu. Habis tertawa. Ayo kita happy lagi gitu. Akhirnya dia sekarang ya merinding. Iya. Nah itu sampai keluar terus dia pesen terus ojo terus no kok tak tinggal di sini lapor dia gitu Iya. agak naik saya Iya. agak ini ojo terus aku tak di sini lalu lapor nanti nandi on terus salah tadi itu meninggal di pangkuan saya dan langsung keluar belatung Pak. Ya, dari mulutnya. Dari mulut hidung sama mulut tadi Ya Allah. keluar belatung berarti kan ganja itu merusak otaknya Iya. sudah hancur otaknya Ya Allah. dia kuat kena itu Iya. Jadi, kita rahasiakan semua kalau dia pakai gitu Ngeri, Pak. padahal orang kalau meninggal kan keluar belakang baru 3 hari Iya. Itu berarti langsung setelah langsung nggak nunggu jam Iya. setelah dia meninggal nggak nunggu jam keluar belatungnya dia Hmm. itunya disitulah saya insafnya wis. Oke. Berarti dari setelah itu terus Pak Dedik langsung nggak make lagi atau kayak masih ini? Ya terngiang-ngiang udah Oke. ngeri cuma gini dok ngeri ini jangan sampai gini Iya. jangan gini dok di situ dan efeknya ganja sampai detik ini saya ini efek ya Iya. efek dari ganja sampai sudah berpuluh tahun efeknya masih ada di saya yaitu apa terkadang slow pendengaran Oh gitu. delay pendengarannya delay kadang-kadang orang ngomong apa gitu ya, Lola bukan lola mas lambat jadi waktu. Kurang. iya kadang-kadang nggak bener-bener nggak dengar gitu Oh. Berarti penangkapan suaranya nggih Pak? Gangguan gangguan Oh, sampai pendengaran nggak- tapi Iya. kalau saya fokus ini biasa kadang-kadang kalau kita kadang saya main HP gitu ya Iya. orang ngomong dengar Oke. dia ngomong nggak dengar udah Oke. efek sampai saat ini yang Padahal saya sudah rasakan lama. nah, itu efek dari ganja Mbak Oke. dari bijinya ganja mungkin
nanti teman-teman saya berharapnya sih ada penelitian khusus tentang biji ganja efeknya dimakan orang itu pasti gak bisa. Sengaruh itu. Itu. Saya pernah juga sako itu pernah ngerasain sako itu pernah. Sako itu dalam arti sako membutuhkan itu tapi nggak dapat. Kejang ya. Dulu pernah ngerasain kayak gitu pernah. Berarti udah banyak mencoba yang mulai macam-macamnya apa ya Pak? Iya, tapi kalau jenis sabu saya nggak pernah. Oke. Saya tahu orang pakai sabu tahu, tapi saya pakai nggak pernah. Namanya sabu yang ngetren saat ini itu nggak pernah. Iya. Kalau lainnya sabu, mulai saya nggak pernah pakai itu ya. Ini ganja, Ya. uto sama heroin itu sama. Terus ekstasi, pil koplo. Ya. Namanya pil koplo dulu itu double L, Megadon. Oh. Iya Mas ya, namanya kayak gitu. Megadon, kayak Sena apa itu, ada macam-macam wis. Itu Iya. obatnya anjing gila sebetulnya. Pil koplo itu obatnya anjing gila. Itu. Terus yang alamiah itu mushroom, salah satunya adiktif yang lain ya. Ya. Itu seperti mushroom, Cukup. Kecukup. itu pernah saya rasakan. Kalau namanya sabu saya nggak pernah merasakan. Ada lagi satu lagi sebetulnya. Apa Pak? Jarak. Oh ya jarak. Oh, jarak itu. Ya ini ada Iya. ada bunga jarak ya. Saya pernah ngerasain kayak kacang. Ada bijinya. Bijinya yang hitam-hitam itu. Itu kan Pak yang daunnya apa menjari itu bukan? Oh enggak, jarak Oh, yang Jarak pohon. pohon Oh, jarak. pohon itu. Pohon jarak. Oh, Kan jadi ada. bijinya. Yang ada di banyak yang ada di kuburan itu kan banyak itu ya. Biasanya dulu buat tagar. Pakai Iya. itu tanaman-tanaman bagus sebetulnya. Ya. Untuk biosolar pun bagus. Bisa. Tapi bijinya jarak itu kita konsumsi Kacang. seperti kacang, enak. Itu saya namakan tanaman Tuhan, biji Tuhan, apa sih dulu namanya sama teman-teman. Biji kacang Tuhan aja, atau apa gitu. Gitu. Kalau kebanyakan itu kita bisa mual, mabuk, Ya. gitu. Sama, hampir sama. Jadi makanan-makanan kayak gitu pernah saya coba. Jadi saya pakai, saya coba. Dari itu ya jenis-jenis kayak gitu Iya. ya. Itu pernah saya coba semua. Jadi jangan sampai dampaknya narkoba itu. Secara kesehatan selain pendengaran berkurang apa dampaknya? Efeknya sampai saat ini kalau saya sih cuma itu Mas yang saya rasakan cuma itu. Karena terlalu banyak biji biji ganjanya. Karena Berarti saya ini makanya murni dulu, makanya murni. Jadi ganja murni. Kalau sekarang kan banyak campuran tembakau, dicampuri tembakau. Berarti asli dari ganjanya langsung. Iya, ganja gini. Kalau saya kehabisan stok ganja basah itu saya keringkan langsung dengan tak setrika. Disetrika. Itu ada metodenya disetrika itu ya dulu. Nggak sampai kering ya, tapi itu udah cukup benar tak pakai. Saya dulu 1 hari nggak ganja, Ya. bodoh saya. Terus saya dulu kan juga pencinta alam. Ya. Setiap saya ngasih materi ke adik-adik waktu itu, teman-teman udah tahu pencinta alam itu. Bro, tenda ya, ngisap dulu, Oh. ngisap ganja dulu. Pinter, udah, pinter udah. Ayo, itu, tapi ya itu tadi lah, efek ke otak itu pasti. Terus di kesehatan pun kita pasti menurun. Apalagi kalau orang malas olahraga kayak gitu, pasti sangat berdampak. Orang ini lagi nih dari ganja dulu, dari obat-obatan dan
di fisik ini hancur Mbak, gigi ini hancur. Utuh. Iya, kok utuh ini Pak? Oh, Ini tumbuh lagi. Benar, benar. tumbuh lagi. Ini tuh gigi saya ini pasangan semua, Iya. atas bawah ini. Itu karena jenis ekstasi. Karena ekstasi bukan langsung ditelan, enggak. Iya. Ditaruh di bawah lidah, kadang-kadang di gigi. Di sepi-sepi. Pasti keropos sudah. Enggak kuat. Iya. Apalagi kalau sering ya Pak, jadi kayak semakin Semakin kita sering mengkonsumsi, semakin kita merusak diri kita diri sendiri kita sebenarnya ya. sebetulnya. Kalau happy makanya dulu kan pernah kita testimoni, lu asik baik narkoba. Ya. Bener asik. Tapi Ya, tapinya di belakangnya Yang lebih yang bahaya. lebih berbahaya. lebih sangat-sangat berbahaya, terutama di kesehatan. Divisi. Ujung-ujungnya kematian. Orang udah pecandu narkoba yang nggak sembuh, siap mati kok. Orang-orang itu siap mati. Siapa mau nggak siap mati? Mereka merusak dirinya siap mati. Gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada pendampingan khusus, ya itu. Pentingnya peran keluarga, lingkungan Peran sekitar lingkungan juga ya Pak. sekitar, Iya. kita agama itu kenapa kita perlu Betul. agama, kita perlu sandaran agama. Kalau saya berharapnya ya, memang kita harus perketat aturan-aturan yang ada di negara ini. Kalau bisa para pengedar, Ya. bandar dan gembong mafianya itu hukuman mati. Benar. Soalnya Saya berharapnya juga. gitu. Kalau korban pengguna rehab, mereka butuh pendampingan khusus. Kalau udah pengedar, bandar dan segala, hukuman mati. Jangan menunggu tahun. Misalnya sekarang diputuskan hukuman mati, paling lama seminggu udah dieksekusi udah. Iya. Soalnya juga kalau gak gitu gak dibasmi juga ya Pak ya. Iya, jadinya. akan terus-terusan. Malah ini. Karena itu kalau batuk bisa diobati, Mbak. Iya. Kalau watak nggak bisa diobati. Benar. Iya Pak. Itu. Apalagi kalau udah melekat, udah kayak ini sulit ya. Iya. Jadi pengguna narkoba itu kan gini Pak. Awalnya itu misalkan pakai dosisnya itu mungkin Sedikit. dia sedikit separuh gitu, udah cukup. Iya. Dia udah merasa efeknya sudah luar biasa tadi. Iya. Tapi lambat laun itu nanti pasti dosis itu pasti bertambah. Dan nggak mungkin tuh dosis itu turun, nggak mungkin. Iya. Akan naik. Akan terus naik dari setengah menjadi Satu. satu setengah, dua, Terus dan gitu. seterusnya. Iya. Ketika dia cuma dikasih dosis di bawah yang terakhir dia konsumsi itu pasti nggak akan ngefek. Nah makanya secara ini ya di syaraf itu kan dia nggak merasa apa-apa, tetapi fisiknya ini Ya. sudah nggak kuat. Disitulah dia makanya kan terus nih dosisnya tambah terus supaya apa, dia di otak ini merasakan seperti pada saat dia mungkin pertama kali mencoba sangat luar biasa kan gitu. Tetapi secara fisik sudah nggak kuat, makanya dia overdosis sampai terjadi meninggal dunia seperti yang dialami teman-teman. oleh temannya Mas Dewa. Makanya ada teman saya di kampung sampai banyak yang meninggal itu, ya itu karena di situ dulu Ya. mungkin sampai sekarang masih narkoba mungkin. Ya Itu. makanya ini peran serta ini ya dalam rangka Saya minum ya. Monggo Pak. penanggulangan narkoba ini kan juga kita nggak bisa sepenuhnya ini ya berharap kepada APH, Iya. tapi peran serta masyarakat Peran serta masyarakat lingkungan juga sekitar penting. itu sangat penting, Pak. Iya. Sangat penting kepedulian, lebih aware, lebih apa namanya itu ini ya istilahnya ada sedikit ini warga itu lebih peka gitu loh. Betul. Jangan cuek pas nggak ngurus Iya. saya nggak ngerti itu, Pak tahu itu. Nah itu kadang-kadang yang sekarang ini lebih sering terjadi kan kayak gitu. Iya. Akhirnya ketika kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar ini nggak Kurang. ada, mereka ini lebih leluasa untuk mengedarkan ya. Iya.
mengedarkan itu, lebih leluasa untuk menyebarluaskan dan lain sebagainya. Tapi ketika di lingkungan sekitar itu lebih peduli, misalkan ada kegiatan nih di rumah, misalkan di kontrakan, kok kayaknya nggak beres ya ini ya, nah tidak terima. Nah, berawal dari hal-hal gitu sebenarnya Pak ya. Nah, makanya kan kemarin sampai di Malang ditemukan laboratorium narkoba terbesar kan itu yang kapan hari itu yang sempat jadi di Malang? Di mana? Di Bukit Barisan itu. Itu terbesar ya se Indonesia. Nah, kayak gitu. Jadi itu ditemukan pengembangan dari Bogor itu. Jadi tempat itu dibuat untuk laboratorium narkotika dan narkoba itu terbesar. Jadi orang luar yang di sini nggak diedarkan di sini, nggak diedarkan di mana. Iya, pasti keluar semua ya. Ada di Bogor atau Bandung. Itu duta terbesar se Indonesia. Makanya kan kadang-kadang kita nggak ngurus lah, yang penting nggak nyenggol aku. Nah itu biasanya agak egonya juga ya. Gitu. Oke, kita juga harus saling peduli. Betul. Pak. Sebetulnya ini juga kok itu ketika seorang ini masih dalam taraf pengguna, artinya masih awal-awal ya, terus kemudian lingkungan, terutama keluarga, kembali lagi kepada keluarga. Karena biasanya pemakai itu istilahnya itu buat pelarian. Mungkin dia kayak ada masalah terus kayak melampiaskan. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak ada temen ngobrol, nggak ada temen ngomong. Nah itu akhirnya larinya ke situ. Dia merasa lebih tenang. Yang disampaikan Mas Dedi tadi, ada masalah mungkin dia happy. Nah itu. Tapi nggak berpikir ke belakangnya seperti apa. Itu kan cuma sesaat aja. Malah itu bisa menyimpan bom waktu. Jadi kembali lagi peran keluarga itu sangat penting. Yang paling dominan, yang paling utama itu ada di keluarga. Di keluarga. Jadi kita berperan narkoba itu paling utama di dalam diri kita itu ada di keluarga. Karena segala permasalahan yang ada, orang menggunakan narkoba salah satunya adalah broken home. Iya. Penyebab utamanya. Dan kurangnya agama ya, pendidikan agama kita, terus lingkungannya, di lingkungan itu sendiri itu penyebab paling utama. Terus untuk saat ini untuk teman-teman mahasiswa, penyebab utamanya apa? Capek masalah dengan antar teman. Untuk mahasiswa ya. Yang saya amati itu adalah satu, tekanan dari pendidikan. Tekanan dari pendidikan itu apa sih? Kan gitu. Bukan materi pelajarannya, enggak. Tekanan dari pendidikan itu dituntut sama keluarganya. Kamu harus gini, itu jangan. Terpressure gitu ya. Terpressure. Itu tekanan. Kedua adalah teman dekat. Pacar teman-teman kayak gitu. Itu awal-awalnya di situ, awalnya. Terus ada yaitu tadi kita kembali ke jatah tertentu yang lain seperti miras. Miras. Pasti kalau mahasiswa nggak ada ya. Apalagi kalau udah temennya gitu, kita kayak ya Allah. Ya kan gitu. Tanda kutip dulu ya. Masih tanda kutip dulu ya, yang suka miras itu hati-hati. Itu masuknya biasanya dari mana? Terus ada lagi, ini hati-hati lagi. Nah, kapan hari ada temuan semacam paket. Semacam COD-an gitu kan ya, orang kirim paket. Salah satu komunitas di mahasiswa itu sendiri. Saya dipaketi. Ini ada paket. Ini saya nggak merasa ini harus gini, modusnya kayak gitu sekarang. Hati-hati, makanya teman-teman hati-hati kalau mengumpul, kalau menerima paketan yang nggak jelas itu akan dikasih, terus nanti diterima, terus ada sidik jari kita di situ, udah kena.
ada oknum nanti yang masuk yang ngaku, loh ini barang saya gini, loh ini kayaknya, nah kayak gitu. Terus cara kita ini Pak menyikapinya kalau ada gitu Ada gimana? gitu Lebih ya, baik kita ya tolak. Kita tolak. Langsung aja. Iya, langsung tolak. Saya Soalnya- nggak ada ini, silakan dikembalikan kepada yang punya. Apapun itu saya nggak mau. Di sini tidak ada. Ya, soalnya mesti kan Harus kayak tegas. pemaksaan ya Pak Oh, gitu itu. Kita videoin, Oke. kita tolak, kita videoin, tegas sudah. Iya. Kalau mau tak bayar, tak bayar. Nah, tapi bawaan barangnya. Hmm. Kan gitu. Harus tegas. Kita harus benar-benar tegas. Mungkin bisa jadi catatan juga buat teman-teman ya Pak kalau ada kayak gitu terus benar-benar Kalau memang menolak. nggak pesan ya sudah. Iya. Udah tolak aja. Kadang-kadang Jangan. yang paling sering itu kan di apa ya, di masyarakat kita itu kan kayak rasa sungkan. Nah, nggak kayak gitu enak. berawal dari Nah kayak Ya, gitu nggak misalkan temen nih memakai Ya. ditawarin nggak mau, aduh sungkan aku akhirnya. Nah, sungkannya negatif ini. Nah, Betul. jadi tempatkanlah sungkan itu pada tempatnya. Betul. Gitu lah. Kalau memang itu memang benar-benar sudah negatif ya sudah nggak ada kata sungkan, saya nggak mau. Iya. Selesai. Mau kamu bilang apa, mau apa, sudah silakan. Nggak ada kata sungkan kalau itu sudah Mengarah menjurus ke arah sana. yang negatif itu tadi. Betul-betul. Kayak misalkan pakai, kalau kita merasa nggak pesen atau nggak apa ya sudah, enggak saya. Silakan kamu apa, loh ini alamat ya silakan. Orang bisa nulis alamat saya. Iya. Tapi saya nggak merasa pesen kok. Silakan. Banyak modus-modusnya Pak. Untuk mahasiswa ini banyak. Iya. Banyak yang kita temukan kayak gitu. Iya. Kawan hari pun ada gitu lagi. Ini hampir sama dengan modus yang dilakukan orang pengedar ketika sama anak kecil SMP, jadi sebagai kurir modelnya. Jadi gini, teman-teman mahasiswa kan sering ke ke PS, Oh, PlayStation, PS-an. main PS-an, iya kan? Iya. Nah, ini ada ini cerita ini, dan ini benar-benar terjadi memang, saya tahu itu. Iya. Akhirnya kita ringkus, kita bersama-sama kita laporkan ke ringkus yang mengedarkan. Jadi teman-teman mahasiswa main PS, kita kasih uangnya nipis kan, Iya. mungkin keadaan nipis. Adalah orang yang sebelahnya juga main PS. Rupanya sebelah ini pengedar narkoba ataupun kurir. Iya. Supaya tidak terhendus, teman-teman ini dimimik, Mas bisa minta bantuan nggak? Iya. Nanti PSI tak bayari, wis makan tak bayari. wis mulai kayak gitu. Minta bantuan ini, bantuan, akhirnya mau teman-teman ini. Iya. Saudara, nanti tolong kasihkan barang ini ke situ ya. Saya ini lagi seru-serunya Mas, lagi tanya apa ini? Kasih, oke mau. Di depan kena, diringkus, mati nggak? Barang bukti loh di tangan. Iya, Padahal dia nggak tahu. Iya. Apa ini? Loh, saya disuruh itu. Loh, kapan nyuruh? Iya. Nggak bisa membela ya. Nggak bisa. Iya. Loh, ini terjadi nih Mbak. Benar-benar terjadi. Makanya hati-hati. Iya. Jangan mahasiswa ya. Ada adik kita yang kecil, anak SMP itu terjadi kayak gitu, sering dimanfaatkan. Nah itu. Gak tahu apa-apa. Ya. Makanya musuh kita sebagai penggiat narkoba ini banyak. Oknum dari APH, iya. Iya. Oknum ya, Iya. dari APH, iya musuh kita. Dari pengedar, iya. Dari bandar, iya. Saya pernah masuk suatu tempat. Ini real, ini nyata juga. Bawa mobil gun. Iya. Nyata itu mobil anti narkoba masuk, ceret. Dihentikan saya Pak. Ditodong Padahal udah jelas-jelas. sama orang. Sampai segitu. Ancaman-ancaman itu segitu. Iya. Tapi saya, karena saya hibahkan hidup saya untuk penggiat memberantas dan perang dengan narkoba, Iya. saya siap mati. Supaya apa sih? Saya mikir anak cucu saya. Gitu. Cuma itu aja. Saya ingin menyelamatkan anak cucu saya sendiri dalam keluarga saya.
dan efek negatifnya kan langsung mengalami, Iya. sudah sudah ngalamin dialami. gitu loh. ngalamin sendiri. Iya. Saya siap mati saya. Saya sering mendapat ancaman-ancaman itu sering ya. Makanya kenapa saya dengan adanya GAN ini, Iya. terus saya ikut sama pimpinan saya Pak Tito di hukum itu juga penggiat anti narkoba. Saya serap dengan segala resiko yang saya hadapi. Saya siap. Berarti awal Pak Dedik memutuskan untuk saya kayak benar-benar meninggalkan itu, terus kayak mau ke jalan yang lebih baik itu karena udah yang pengalaman-pengalaman sebelumnya. Iya, ya, pengalaman gitu. sebelumnya. Saya Ternyata pernah memang hidup di tidak dunia. seenak itu ya Pak, meskipun enaknya di awal. Mungkin kan kayak teman-teman, wah enak ya nyoba ngerasanya gini-gini, tapi kan belum tentu mereka tahu kan kayak kedepannya gimana. Loh iya. Iya, karena Kita tidak itu semua orang. kalau orang Jawa itu ngomong sawang sinawang. Iya, betul. Nah, sawang sinawang. Kita melihat orang itu sepertinya enak, tapi kita nggak tahu orang di dalam itu enaknya gimana, kan gitu. Iya. Kadang-kadang sakit kita orang nggak akan ngerasakan. Orang ngerasakan itu lihatnya happy kita, iya kan? Benar. Itu Pak yang terjadi di dunia narkoba. Kayak gitu. Orang lihat orang seneng tahu kehidupannya orang, hatinya tahu nggak kehidupannya, di keluarganya aja tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu kompleks Mas sebetulnya. Kalau Iya. bahas narkoba itu sangat kompleks. Oke. Itu. Ya mungkin dari teman-teman semua juga udah tahu ceritanya dari Pak Dedik gimana bisa mengantisipasi dan kayak kita mau melakukan itu ya mikir dulu gitu loh, nggak kayak langsung coba-coba kayak Jangan mikir dulu, Nah, jangan. kalau semua Kalau ini kan tentang ya narkoba jangan mikir dulu. no No, jangan. Saya katakan Iya. jangan Karena menginjak ke memang- narkoba. ya karena Gitu. memang bukan solusi ya Pak ya. Bukan Karena kan- solusi yang iya. tepat. Solusi Betul. kita yang tepat kalau kita punya problem itu menghadap ke Tuhan. Sama kalau punya ibu ke ibu kita. Ya. Sujudlah di Pentingnya kaki jadi- ibu. Ya, Solusinya di situ. betul. Itu. Gak ada yang lain. Sejelek-jeleknya orang tua kita. Ya. Kalau kita sudah sujud, antem Pak. Perlu dicatat ini, perlu dicatat sama teman-teman. Iya. Karena kan memang keputusan kan ada di diri kita sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi kayak benar-benar harus tahu gimana untuk kedepannya. Benar. Jangankan ibu kita, ya, misalnya ibu wali kita aja, Iya. kita sujud aja di sana, minta bantuan restunya, pasti kan doakan. Iya. Doa gimana? Larinya ke Tuhan. Kita mengaji atau sholat atau gimana ke gereja atau ke pura atau gimana, Iya. menurut keyakinannya masing-masing kan. Iya Pak. Kita mendekatkan diri pada Tuhan lah. Kalau kita punya problem, Iya. bukan ke siapa-siapa, ke Tuhan. Iya. Bukan kena narkoba ya. Bukan ke Bukan ke narkoba. narkoba. Itu bukan solusi. Iya. Itu Tolak malah narkoba. membunuh kita. Benar. Hidup kita ini ibaratnya saat ini kita itu Iya. mati, Pak. Hidup kekal kita ada setelah kematian. Iya. Kan gitu. Iya, iya. Iya kan? Ini sementara. Sementara. Happy-happynya surga-surga duniawi. Surga duniawi gimana? Model gimana? Saya udah merasakan kok. Sudah merasakan? KRAE, surga, Surga duniawi ini saya sudah merasakan, Pak. Yang- Ibaratnya. yang halu tapi, Iya. Oh iya iya. Kan iya. gitu. yang halu. Yang halo. Iya sama. Saya hidup dari susah menjadi enak, menjadi susah, menjadi enak, menjadi susah. Seringkali saya alami. Saya hidup di golongan mafia pun, Ya. dunia gelap. Saya dulu ini gara-gara ada itu juga ya. Apa ini Pak? Kenal dengan orang-orang gitu, kenal namanya Doli dulu. Pernah dengar ya Doli? Doli. Surabaya. Wah, generasi ini Enggak. generasi Wah. Ya, Gen wis. Z ini udah nggak Gen Z tahu. nggak tahu. Nggak tahu. Jadi di sana itu ada tempat Iya. namanya prostitusi ya di Doli itu. Saya ada tempat di sana juga. Iya. Pernah masuk di situ. Bener, dunia gelap saya sampai segitu. Ya alhamdulillah Bu Risma dengan tegasnya
bukan kampanye ya. Ya. Sosok Bu Risma itu tegas, menutup dulu. Terbesar di Asia, prostitusi. Ditutup sama Bu Risma. Itu ketegasan Bu Risma. Jadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Dedi atau apa ya ke teman-teman juga Ya. siswa dan adik-adik semua bahwasanya kita tahu itu bukan untuk mencoba ya, tapi kita tahu ini untuk menghindari. Justru Jangan berpikir untuk mencoba. Mas Dedi bilang tadi udah nggak pakai mikir, udah jangan tolak. tolak langsung Tolak, tolak, iya, satu sudah. kata. Satu kata. Iya. Jangan coba-coba. Nah, yang perlu juga ya, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya apa namanya seorang pengguna ini ketika masih taraf awal itu apa masih ini ya bisa untuk disembuhkan. Sembuhkan. Justru Seperti lebih itu. mudah ya Pak ya kalau kita Iya. dari awal mengetahui. Jadi Tapi gejala-gejala awalnya itu tadi Iya. kita apa namanya itu lebih mudah untuk mengobati itu. Jangan sampai masuk ke level ke jenjang kecanduan. selanjutnya. Tapi Pak, yang sempat disebutkan tadi kayak ketika yang era saat ini ya, beberapa makanan, terus sama vape ya yang paling ini. Nah itu kan kayak misalnya kita sendiri nggak tahu kan, mungkin kita dari itu udah kayak menghindari nih. Tapi ketika misalnya kita kan ya nggak tahu ya, naudzubillah jangan sampai. Itu maksudnya ketika kita nggak sengaja untuk menghirup atau apa, akhirnya kan kita tadi kan udah positif. Nah itu sebelum itu kayak yang dirasakan itu apa sih Pak? Jadi kayak kita itu biar tahu kalau oh ternyata saya ada yang aneh nih dari diri kita. Terus kan kita kayak berusaha. Rasanya gimana Ya, ya? terus juga kan kita mau kalau udah merasakan ini gimana ini? Nah, Kayak ini. butuh curhat atau Ini ke- ini masalah aroma ya. Iya. Kalau kita sudah menghirup aroma itu atau merasakan rasanya itu, Iya. kita merasa sesuatu yang lebih tenang. Oh, oke. Terus ada kejanggalan-kejanggalan, kita ini kayak ngefly. Ngefly itu apa maksudnya? Nah, ngefly itu dalam arti Apa ngeluh? ya rasanya itu melayang, pasti melayang, enteng dan melayang gitu. Terus kadang-kadang kita ngomong lantur. Itu awal mulanya ya Pak. Kalau Iya, misalnya kalau kita kalau nggak tahu ya, kita Iya, nggak sengaja nggak ya. sengaja. Nah gitu. Jadi aromanya itu aroma yang aneh gitu. Bagi zaman kelihatan aneh. Kalau aroma dupa, aroma rokok, aroma gini kita tahu. Ya, aroma bakar-bakar kita tahu. Kalau ini kan aromanya aneh. Ya. Terus kita setelah menghirup itu kita ngefly, jadi melayang. Itu lekas-lekas kita menghindar. Menghindar di situ. Kalau ini berkelanjutan, kita sudah menghindar dan berkelanjutan. Ya, kayak masih itu, rasanya gitu. Kita kalau bisa konsultasi ke dokter. Oke. Konsultasi ke dokter. Itu aja. Dan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang saat ini mencoba ya, teman-teman masih yang mencoba untuk saat ini, kiranya untuk segera dihentikan. Kalau nggak berani menghenti, nggak berani untuk wah aku menghina gini, datang aja ke Satgas. Benar. Datang ke Satgas, minta bantuan Satgas, kita kerjasama, Ya. kita akan rehab bersama-sama. Benar. Jadi sadar diri untuk direhab, Untuk lapor. Pentingnya untuk lapor. sadar. Ya. Ya, jadi itu nggak akan dipenjara, nggak. Sebenarnya dengan kita melapor dan apa ya Pak menceritakan itu juga baik ya. Maksudnya satu langkah untuk kita menjadi yang lebih baik juga lebih ya. baik. Karena memang kita juga pasti ketika tahu yang seperti itu kan ada yang rehab tadi kita sudah Ya. menyediakan kayak gitu kan Pak. Jadi kayak benar-benar teman-teman juga gak usah takut ya. Nggak usah takut. Ya, terus mungkin kalau dari kayak butuh teman cerita atau yang mendampingi gitu memang penting ya Pak. Karena Penting, memang kalau sangat, kita sangat sendiri penting. kan waduh pasti overthinking. Terus Iya. kayak kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kan. pengguna ini pasti negatif thinking, Iya. selalu negatif thinking. Para pengguna kepada orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya saya Iya. kawan sama Mbak Iya. Okta ya.
Iya Pak. Ketika saya pakai, misalnya, saya pasti negatif thinking ke Mbak Okta, karena Mbak Okta satgas ini menjebloskan saya. Nah, pasti mindsetnya itu ya Pak ya, dari mindsetnya awal pasti itu. negatif thinking. Iya. Orang-orang kayak gitu, orang-orang mabuk, orang-orang itu pasti mindsetnya negatif. Nah itu jangan sampai ketika sadar, jangan sampai negatif thinking. Aku bantuin aku, lariku kemana? Iya. Aku harus kemana? Tolong dibantu kemana aku lari. Nah, ayo kita ke PNN, nggak akan ditangkap. Iya. Kita sadar diri lapor, Benar. sadar diri untuk membuat kita baik, Iya. menuju kebaikan lah. Kita nggak munafik, kita orang nggak baik kok. Tapi kita mencoba untuk berbuat baik. Berusaha, intinya berusaha sih Pak. Berusaha baik jadi Iya. baik, kan gitu. Berusaha. Jadi nanti itu misalkan kita nanti bersedia untuk sadar diri lapor itu di BNN itu ada asesmen. Oke. Nah dari asesmen itu nanti itu ditentukan treatment apa nih yang harus dilakukan, apakah itu rawat jalan, apakah itu nanti Rawat inap. Nah Ya. itu tidak akan istilahnya tidak akan ditangkap atau di ini ya. Dan itu rehabilitasi yang pertama itu adalah gratis. Oke. Tapi jangan sampai diulangin lagi, nggak Ya, bisa. nggak bisa, cukup sekali Cukup aja ya. sekali. Artinya Ya. itu adalah bahwasannya itu peringatan dini. Ketika kita misalkan, oh iya saya ini akan mempunyai habit atau kebiasaan yang jelek nih. Ya. Nah, saya minta tolong untuk saya berniat untuk berhenti. Nah, disitulah rehabilitasi itu di asesmen juga dilihat nanti seberapa ini kesungguhan untuk berhenti. Untuk nanti. Tapi kalau nanti setelah direhab terus kemudian dinyatakan sembuh ya, kemudian beberapa saat kambuh lagi, udah. beberapa saat kambuh lagi, jadi ya itu beda lagi treatmentnya. Oke. Jadi memang itu narkoba ini kan bahannya kan bahan yang potensi untuk kambuhnya itu sangat besar sekali. Ya. Artinya ketika sudah menjadi kecanduan yang berlebihan itu tambah susah, Iya. treatmentnya tambah susah dan itu nanti pasti ngefek kepada biaya juga. Tapi Ya, ketika masih ekonominya juga. betul di awal itu sudah artinya sadar bahwa waduh ya saya ini tidak baik nih. Bagaimana ya saya menghentikan ini? Siapa ya yang bisa membantu? Iya. Nah itu kan artinya ada niat Betul. dari dirinya sendiri untuk berubah. Iya. Nah disitulah nanti peran kami mungkin mendampingi, nganter ke BNN kalau misalkan nggak berani atau biasanya kan kayak gitu kan stigmanya kan negatif kan. Iya, pasti gitu ya. Nah jangan khawatir lah karena ini memang satu penyakit yang harus disembuhkan. Iya, betul. Sebenarnya juga maksudnya peran kita di sini kan ya untuk membantu bukan untuk menjerumuskan Betul. ke yang lain gitu kan Betul. Pak. Jadi Iya. kalau memang istilahnya oh iya aduh terlanjur Iya. mencoba sekali dua kali dan ini kok saya udah ada indikasi mau ketagihan. Iya. Kalau nggak pakai kok kayak wong goblok Iya. kayak Iya, Mas Didi iya, tadi iya. ya kayak gitu kan. Nah ini ketika dia iya nih saya harus berubah, nah, itu kan nantinya timbul kesadaran. Iya. Terus Berawal jangan, dari niat. jangan takut ketika kita menjadi pengguna narkoba kita sembuh, kita sebagai momok di masyarakat jangan takut. Nah, Jangan- Justru sebenarnya itu kayak lebih ini juga ya Pak, maksudnya buat diri kita lah ini saya lebih Artinya- baik gitu kan. Nggak- artinya gini loh, Pak. Ini bukan aib kok. Iya. Nah, Ini setiap penyakit. setiap setiap orang itu kan pasti mempunyai berbuat salah kan. betul, namanya Nggak ada kan orang yang sempurna ini kan Benar, nggak benar. ada. Tetapi yang membedakan seseorang itu kan sebetulnya bukan kata maafnya itu tidak. Maaf itu kata maaf misalkan saya membuat kesalahan kesampaian atau ke Iya. siapa dengan gampang saya mengucapkan kata Benar. maaf. Tapi yang membedakan itu adalah apa? Tindakan kita setelahnya. Betul. Bagaimana kita memperbaiki. kalau minta maaf aja tapi tetap melakukan Nah, gimana ya Pak ya? itu. Gimana ya? Iya, makanya kalau kita ngomong Bon sewu, maaf Iya. ya, anak kecil Bisa. Kalau zaman saya dulu ya, Betul. kalau zaman saya dulu, Iya. ibaratnya saya digebloki sama orang tua, dipukuli sama orang tua itu udah biasa. Jadi kenapa kan di dunia maya apa Facebook, TikTok kan, Iya. zaman sekarang ini nggak seperti zaman tahun 80-90.
Betul. Apalagi era digital saat ini ya Pak. Iya, Ya. di situ. Benar-benar. Jadi memang betul kita ini tidak boleh munafik, kita ini adalah bangsa yang pernah dijajah kan gitu. Iya. Nah, pembodohan kepada kita ini sering kan gitu kan, Iya. kepada negara kita ini sering, tapi jangan sampai kita dibodohi lagi. Gimana caranya? Nah, orang yang pintar seharusnya memberikan kepintarannya kepada orang Iya. yang Sering. nggak anu kan gitu. Tapi orang yang nggak pintar jangan kepintar Nah, kan gitu. benar. Nanti efeknya yaitu tadi kembali ke orang oh gua gitu, mendingan gini aja. Ya, itu jangan. Saya tambahin juga Mas. Ini Gimana, malah Pak? itu anu ya, Iya. out of topic. Jadi kalau orang pinter banyak Indonesia ya, nggak kurang yang Iya. pinter itu. Iya, betul. Cuman akhirnya cenderung minteri kancane. Iya, kepinter itu. Nah, Keminter. minteri kancane. Nah, makanya yang kita butuhkan adalah orang yang ngerti. Orang yang ngerti. Ya gitu. Jadi memang apa namanya itu ketika seseorang yang apa namanya mulai terpapar itu ya butuh memang seorang teman itu yang bisa diajak ngobrol, teman yang bisa dipercaya. Iya. Artinya itu jangan sampai nanti ketika misalkan ada teman yang cerita terus kemudian ember kayak Nah, gitu lah itu. itu makanya Harus selektif juga Amanah, lah ya. ya, Jadi ya. memilah dan ketika, memilih ini. ketika seorang teman ini harapannya juga kita mengedukasi ya, ketika misalkan ada teman yang bercerita bahwa oh iya saya itu kena narkoba atau pengguna, itu artinya apa? Teman itu percaya nih diri sampean, Nah, betul. benar-benar percaya, Betul. dan mungkin dengan bercerita itu mengharapkan sesuatu yang aku ini gampang ini tulu ngono, Iya. aku pengen berubah kayak gitu. Cuman kalau ngomong secara langsung nggak bisa. Lah kita pandai-pandai juga lah. Kita harus mungkin lebih mengerti lagi. Oh, ketika teman ini mungkin dia ingin dikasih solusi, Iya. solusi yang terbaik buat dia itu apa. Makanya kita selaku teman juga harus peka juga. Betul. Kembali lagi kepada kepekaan itu tadi. Ya, Iya. terhadap lingkungan Iya, sekitar, sekitar. terus kemudian peka terhadap perubahan sikap dari teman Iya. yang biasanya moro-moro, biasanya ceria, moro-moro jadi pendiam. Biasanya itu senang bergaul, Iya, terus nah, enggak. moro-moro menyendiri. Nah itulah salah satu indikasi juga. Iya. Jadi kepekaan itulah terhadap lingkungan sekitar. betul. Dan saya sering juga mendampingi Mas ya. Ya. Mendampingi orang-orang yang ingin rehab. Kapan hari cewek cantik. Cowok cantik, Mbak, cewek. Iya. Nah, memang informasi dari BNN itu rata-rata itu pengguna narkoba itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang anu. Pasti kalau cowok itu ganteng, dan cewek Ini itu cantik. cantik. Gitu ya, Pak. Jadi karena rata-rata dari orang yang berada. Orang yang berada. Loh ini ada salah satu kliennya ya. Iya. Saya juga jadi duta narkoba saya Om. Ketika tak ya itu ketika beberapa teman tak suruh Iya. milih mana ini akhirnya ke saya. Padahal waktu itu rambut saya paling panjang, gondrong, kelihatan galak. Dia ke saya mau curhat. Dulu kok nggak curhat ke ibu kayak gini. Sama Mas. Akhirnya curhat ke saya. Ayo kita cairing, saya korek-korek, ayo sadar dulu, kita laporan, yuk kita untuk rehab kamu yuk, Iya. untuk ajak rehab. Alhamdulillah sukses rehabnya. Dan sampai detik ini kalau ada apa-apa curhatnya ke saya. Panggil saya ayah. Ya. Berarti memang udah nyaman, Pak. Udah nyaman. Iya. Makanya seperti itu. Sampai istri saya itu bingung. Sopo ya, kok lah ya? Ya ada klien ini curhat ini. Bekas kenapa? Oh. Jadi emang kadang-kadang gitu. Akhirnya kita bisa cerita ke keluarga, ini loh bahaya narkoba. Kalau kamu enggak mendekati anakmu, mendekati Iya. untuk memberi koridor-koridor khusus untuk bahaya ini. Saya gitu. Saya sampai ke anak saya pun hampir tiap hari itu bisa ditanya pada istri saya. Hampir tiap hari. Kumpul-kumpul, jangan sekedar kumpul-kumpul ya. Iya. Hindari narkoba. Kalau temanmu pakai narkoba, lebih baik kamu jangan mendekati dia. Iya. Tuh. Ini contoh lagi.
Gimana Pak? Contoh. Wah, Iya, ini banyak. Ini kita harus jual kan Iya, teman-teman benar. juga. Aduh, durasinya gimana ini Kak? Aman, Nggak aman, ya? aman. Oh. Jadi gini, ketika ada teman-teman yang menggunakan narkoba, kita Iya. jangan mendekat. Kalau di situ ada teman kita menggunakan narkoba seperti ada pipet dan itu kelihatan kan ya, Iya. lebih baik kita langsung menghindar aja. Tapi kita Pak, ingatkan, kalau kita nggak menghindar. kelihatan, terus kita Apa? nggak tahu gitu, misalnya. Kalau nggak kelihatan, ya Misal makanya harus pengguna, ya. kan gini. Pengguna narkoba itu ciri-cirinya banyak. Tangannya gini, gimana? Oh gitu. Gini, Tremor. tremor kadang-kadang. Kayak nggak bisa diem. Gak bisa diam kadang-kadang cari pandangan gini. iya, Itu iya. kan kelihatan nanti macam itu pasti kelihatan. Oke. Orang yang aneh-aneh kan pasti kelihatan. Kalau ada teman kita waktu kita kumpul, ada teman kita yang menggunakan narkotika atau narkoba, Iya. ya kita tahu di situ. Padahal kita awalnya nggak tahu. Lekas-lekas kamu Jauh. menjauhi. Hmm. Sudah stop, udah bubar aja. Ayo ikut ke BNN ayo Iya. kita gitu kan. Kalau nggak mau ya udah kamu tinggal. Takutnya apa? Ini tadi oknum apa ya? Kemarin kita kayak gitu Mas ya. Ada salah satu oknum apa ya? Hmm. Ada yang melaporkan di situ ada. Oh. Sampai yang nggak ikut kena. Waduh. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum APH. Kena juga sampai. Nah itu. Nah untungnya untuk saat ini harus rehab dulu. Oke. Yang kena itu Oh. di assessment dulu. Ya. Untungnya saat ini. Kalau kemarin oknum APH yang memanfaatkan situasi di situ. Ujung-ujungnya apa? Nah, kan gini lagi, kan gitu. Iya. Memang Nah, harus waspada. harus waspada betul. Iya Pak. Jangan mendekati circle teman-teman kita yang Iya. gitu. Karena memang berpengaruh banget, apalagi itu aja lingkungan rumah, kampus itu benar-benar harus di ini sih Pak ya. Dijaga. Makanya saya Ya. sering ya itu tadi kesorot saya pribadi, kesorot APH juga sering kali. Oh jangan Mas ya. Nah itu oknum ya. Iya. Tapi alhamdulillah lah untuk saat ini banyak perubahan di APH. Yang nggak berani bermain di situ karena sudah masuk asta citanya Pak Presiden. Iya. Basmi narkoba sampai akar-akarnya. Betul, setuju sih. Karena memang kalau gak ini waduh bahaya banget. Bahaya banget. Iya. Hati-hati banget. Dan maksudnya memang ternyata ya banyak gitu loh Pak ya, yang maksudnya memang kita nggak kelihatan, terus kan kita juga harus itu tadi waspada, terus kayak kita yang nggak tahu bahkan yang vape itu saya masih ini kayak wah vape. Iya. Jadi vape Jadi itu benar-benar campurannya Mbak. Jadi jenis-jenis yang jangan membeli apa jenis vape itu apa nih? liquid, ya. Jangan beli liquid yang tidak ada cukainya. Oh iya iya. Yang harganya miring-miring gitu harus Jadi harus diwaspadai. dipertanyakan pokoknya Iya. Pak ya, kalau yang agak ganjel ini. Nah, semoga Indonesia, Iya. saya berharapnya menyontoh Singapura sama Malaysia. Sekalian vape dilarang. Iya semua. Singapura kan gitu sekarang. Vape dilarang udah. Syaratnya gitu. Iya. Jangan cuma wacana. Nah, ini. Dan ketika udah ada kayak misalnya ini apa pengecekan tahu kayak liquidnya yang apa sesuai standar atau gimana, tapi kan bisa jadi aja kayak kebobolan kan gitu ya. Ini Ya, juga bisa, sih. bisa. Iya. Saya juga Nggak usah pokoknya. pengguna vape juga, tapi kan Iya. saya harus nggak Milah. selalu menggunakan vape kan Bener. enggak. Saya juga ngabutan ya, saya Iya. juga seneng dengan vape, tapi ya nggak tiap hari pakai vape ini enggak. Cuma iseng aja. Iya. Ketika iseng gitu. Tapi saya alhamdulillah untuk itu bisa kita hindari lah. Iya sih. Itu bisa ada treatment khusus kita hindari. Ya udah mulai menjauhi. Dulu kan sering pakai vape. Iya. Saya juga bawa vape, tapi rasanya ya buah-buahan kayak gitu. Iya, biasanya Tapi rasa- bahaya juga. Itu sangat bahaya. Vape itu Lebih berbahaya. lebih Daripada berbahaya daripada rokok. rokok.
lebih berbahaya. Penelitiannya sudah ada. Iya, Enggak ada, bener-bener. lebih berbahaya karena langsung. Iya. Jadi kalau kita ngomong masalah apa namanya itu narkoba itu kan bisa menjadi salah satu bentuk perang juga. Kalau dulu perang kan kita berperang senjata kan gitu. Iya. Sekarang ada yang namanya perang cyber, perang Cyber. perang cyber kayak gitu. Nah, narkoba ini kan yang dirusak adalah generasi penerusnya. Nah, bener, Ya, Pak. coba bayangin lah, misalkan Iya. anak-anak mudanya suatu bangsa, Iya. mulai dari mungkin anak usia SMP atau dan Bahkan itu SD nah, bahkan udah kena. SD. Sekarang mulai bayi loh Bayi, Nah, Pak. itu ketika dirusaknya itu. udah rusak, Iya. ya, udah rusak generasi penerusnya. Nah, terus kira-kira nanti bangsa ini mau jadi apa? Nah, itu. Kan kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong perang itu sudah kita PR perang ini. itu iya segala macam lah kalau kita lihat. Makanya Karena Iya. kalau kita lihat itu kan pemasok itu kan dari negara lain, pemasok Betul. kayak sabunnya atau apa kan pasti dari luar, jaringan Iya. mana masuk. ke- Apalagi dengan adanya negara. media sosial kan maksudnya semakin ini Iya. juga ya, Pak ya. Nah, secara geografis juga kan wilayah Iya. kita itu kan kepulauan, Iya. ribuan pulau kan. Nah, itu kan Berjajar jalur pulau-pulau. paling Nah. ini itu adalah jalur laut. nah Iya. itu loh. Itu sudah menjadi Itu menjadi rahasia umum ya. Iya. Jalur peredaran paling bagus itu ke laut memang. Nah, Itu salah satu juga apa istilahnya ini perhatian juga. Karena Perhatian itu tadi khusus. pulau kita itu ribuan. Iya. Ya kan kalau yang dermaga resminya kan bisa dihitung dan bisa dipantau. Betul. Nah, tetapi Iya, kalau enggak. yang apa istilahnya untuk cukup untuk sandar atau ya apa kita Iya, enggak banyak. selesai. Karena kalau mereka ini pernah ada cerita dari teman-teman Polairut juga. Ketika ada penggerbekan udah tahu ya, Iya. di tengah laut, tahu mau apa kapalnya Polairut, bahan itu langsung ditenggelamkan, hilang udah nggak ada. Paling enak pemusnahannya, kena air langsung hilang. Iya. Iya kan? Nah, peredaran paling bahaya adalah di laut. Paling banyak. Makanya nelayan-nelayan kita itu banyak yang kena narkoba di Iya. penelitiannya. Karena ya itu Peredaran tadi. paling banyak itu di laut. Iya. Ini nggak bisa ya. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Peredaran paling besar adalah di Di laut. laut. Iya. Kalau di Malang sendiri, untuk Kabupaten Malang, kebanyakan pada ini diedarkan di kalangan penebang tebu, sopir tebu Iya. saat ini. Justru banyak di itu. Sistemnya banyak, sistem ranjau. Tahu sistem ranjau? Kayak Penjualan sistem ranjau gitu, tahu? gimana, Pak? Nah, sistem Penjelasannya? ranjau ini peredarannya, kita Iya, bicara beredar. peredarannya itu dengan sistem ranjau kita taruh di suatu tempat, Iya. cuma difoto, Iya. kirim foto, kirim Sherlock, terus selesai, tinggal. Terus nggak tahu yang ngambil siapa. Kan udah pesen lewat dunia maya kan, Oke. nanti tak taruh sini, tek tek tek. Nah, itu. Nah, Kayak sudah kan? bijak, harus bijak ke apa di media Di sosial media juga. sosial harus kita Karena- bijak juga, Iya, benar-benar. apalagi TikTok. Nah, iya, Pak. TikTok bahaya juga. Kapan hari kita nangani juga gitu, karena di TikTok transaksinya lewat mana? Wiris, Wow. keren kan? Iya, kok Dan ini dilakukan oleh anak remaja SMA ya Allah, SMA. sama SMP. Mereka bahkan udah bisa bertransaksi. Bisa bertransaksi kayak gitu, gila nggak? Gila banget. Ini harus diwaspadai. Nah, itu, Pak. Bahasanya apa? Beli apa? Gula batu. Bahasanya gitu. Gula batu. Gula batu. Ngeri banget. Dan tempat transaksi kamu belinya dari mana? Gak tahu orangnya. Ya apa TikTok. Loh, Cuma Sherlock foto ada barang. Hasil kamu dapat uangnya dari mana? Saya tanya gitu. ya. Ngamen.
Amin. Buat beli narkoba. buat beli narkoba, nyoba-nyoba. Tapi Pak, sebenarnya saya kepo juga sih dengan kayak harganya gitu. Itu memang dari Bervariasi. Kalau sabu ya, Ya. yang saya dengar ya, ya ini entah itu benar entah itu enggak Mas ya. Ya. Kalau kalau di bawah 0, sekian gram itu antara 200.000 sekali pakai itu Pak. Iya. 200.000, 300.000. Baik. Kerasa. Nah itu awalnya kan gitu kan. Awalnya Iya, gitu, dikit 0, enggak Dan bicara kok- gram loh ya, iya. enggak 1 gram, 2 gram enggak. 0, yang dipakainya gitu. Iya. Katanya Makanya kalau ada. udah kecanduan kan saya menghalalkan berbagai Biasanya cara. mereka itu ya. istilahnya Iya. kayak patungan. patungan. Oh, Turunan. ya, Misal ya itu tadi harganya kan sebetulnya kan lumayan Paket relatif hemat. mahal. Iya. Nah, mereka Bukan bawa paket hemat, namanya paket hemat. Paket hemat. Iya pakai ya. Itu nanti beli berapa dipakai bareng-bareng. Itulah awal-awalnya itu. Awal-awalnya di situ. Itu pasti nanti lama-kelamaan kalau dia sudah kecanduan pasti dosisnya Iya. akan nambah. Dosis nambah. Nah, ketika dosis nambah kan yang dibutuhkan makanya kan apa ya ada salah satu trik dari pengedar itu kan ngasihnya itu gratis dulu. Iya. Coba. Biar Ini kita susah. kayak ketagihan gitu. Nah, Mas. tapi ketika kita sudah ketagihan, Iya. apapun akan kita Dilepas lakukan untuk mereka. itu. Iya. Mereka dilepas akan mencari sendiri. Nah, makanya kan nah ini salah satu juga kemarin waktu ada materi dari Bintang BNN itu kan Iya. itu mulai istilahnya itu mulai nyolong. Nyolong gimana ya Pak maksudnya? Jadi misalkan nih ada kita punya adik atau punya saudara atau apa, Iya. yang sebelumnya aman-aman saja. Mungkin kita naruh naruh dompet, gelekaan, naruh barang atau apa itu aman. Iya. Nah terus moro-moro tiba-tiba loh, kok duit kalong hilang, dan itu ada indikasi untuk ke arah situ. Bahkan kemarin kalau cerita itu waktu jadi Magicom itu jono nasi Iya. ini digadek mau dijual. Ya Untuk dijual Allah. gitu. Sampai segitu. Itu sampai segitunya ketika orang sudah kecanduan apapun akan dilakukan. Kalau lebih parah lagi, minta ke orang tua. Ini ada cerita, memang kenyataan ceritanya. Nggak dikasih. Nggak dikasih, dibunuh orang tua. Nah, kan Wah. Akhirnya ke Itu. pembunuhan. Makanya Pak, itu parah, makanya efek dari narkoba Efek itu narkoba itu luar biasa. benar-benar biasa. satu kata. Nah, satu Tolak. kata jangan mengerti. jangan pernah berpikir untuk Jangan mencoba. berpikir untuk Jangan. mencoba. Wes, Tolak. Tolak. sudah tolak. Cukup mengetahui, oh ini narkoba. Iya. Cukup sebagai ilmu pengetahuan. Nah, Memang pentingnya edukasi untuk kita ya Pak ya. Betul. terkait Cukup kita narkoba. mengetahui, oh ini narkoba. Wes, Ya. Tapi jangan sekali-kali mencicipi namanya narkoba. mencoba jangan. Jangan sekali-kali. Awalnya coba. Apalagi menginjak daerahnya situ. Nah. Udah we, jangan. Hindari sejauh mungkin. Lari secepat mungkin. Perlu Gitu. diingat ini. Iya, harus ya, itu, Pak. harus diingat itu. Nah, narkoba ini sangat-sangat Cuman bahaya. ketika misalkan Iya. ada teman yang ke kita datang untuk yoko ya kira-kira solusi. Jangan ditolak. Ya jangan Iya. ditolak. Tapi kalau kita diajak ke circle-nya mereka, ngumpul di situ, Ya, jangan mau. Benar-benar. Kalau mau pun saya mau masuk ke duniamu, tapi saya untuk mengedukasi kalian jangan pakai narkoba. Itu kuat-kuatan iman, Pak, akhirnya. Iya. Betul ya? Betul. Itu kuncinya sih Pak Iya, sebenarnya. kuat-kuatan iman itu. Iya, iya. Oh. ya kayak gitulah. Sebenarnya juga Itu banyak narkoba. banget ya ceritanya ini Nah. buat jadi pengalaman kita juga. Mungkin dari teman-teman yang ada di ABM ya tentunya, kalau misalnya memang mau cerita atau keluh kesah dan lain sebagainya bisa ke Satgas dan kita nanti ketika ada penanganan atau yang perlu ditangankan untuk kedepannya kita juga bekerja sama dengan GAN, Generasi Anti Narkotika Nasional, yang dimana tadi udah dijelaskan ya Pak perihal ya rehabilitasi dan lain Iya. sebagainya. Jadi itu memang kita berada di sini untuk apa ya, kepedulian kita ya, rasa Iya, pedulian kita iya. terhadap sesama. Jangan takut. Jadi ketika ada apapun itu bisa di-sharingkan bersama. Iya, Dan siap. mungkin kalau dari teman-teman yang dari luar ABM bisa langsung ke kantornya GAN gitu ya Pak ya, ketika Boleh, misalnya boleh. ini. Jadi Kak benar-benar terbuka banget untuk semua orang. Jadi jangan takut, berawal dari kita sendiri tentunya ya Pak ya. Iya. Iya. Yang saya tambahi, yang Iya. penting kita Ini jangan- sekalian closing statement Iya, mungkin ya iya, dari iya. Pak Heri sama Pak Dedi. Itu saya tambahi untuk closing Iya. statement. Yang penting
kita cukup mengenal apa itu narkoba, tapi jangan sekali-kali untuk mencoba narkoba itu sendiri. Efeknya sudah jelas. Dikembalikan lagi kepada tubuh kita, juga efek kepada keluarga kita, juga efek keluarga. Semuanya ada efeknya. Ya. Gitu. Jadi jangan sekali-kali untuk mencoba mencicipi ataupun bentuknya. Jangan sampai mencoba. Hindari 1000 langkah. Tolak, dan tolak. Pokoknya kita harus komitmen perang dengan narkoba. Musuh terbesar Ya, musuh terbesar kita saat ini adalah perang dengan narkoba. Kalau kita ingin negara kita menjadi negara yang lebih maju. Karena teman-teman mahasiswa Luna BM, saya berharap nanti salah satu pemimpin dari negara ini. Amin. Ini Mas Heri akan. Monggo Pak Heri. Gimana ya? Narkoba memang sesuatu hal yang kelihatannya itu enak di depan. Artinya kayak bikin nyaman, bikin happy. Tetapi itu semuanya itu cuma hal. Ya. Masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan. Betul. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika kita mendapat masalah alasan untuk lari kepada narkoba. Bukan solusi ya Pak ya? Bukan solusi, narkoba bukan solusi ya. Bagi teman-teman ya mahasiswa dan adik-adik semua ya yang menyaksikan podcast ini ya, bahwasannya masa depan negara ini ada di tangan kalian semua. Betul. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Ketika satu generasi penerus bangsa ini hancurlah negara itu. Nggak akan ada ceritanya lagi, Indonesia itu nggak akan ada kalau kalian semua selaku generasi penerus bangsa ini hancur kayak gitu. Jadi sekali lagi ketika kita dapat masalah itu harus kita selesaikan, komunikasikan, carikan solusi yang terbaik. Bukan malah kita lari menghindar kemudian menuju ke narkoba. Itu bukan solusi. Itu mungkin jalan cepat menghadap yang Maha Kuasa. Ingin hidup yang lebih panjang. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi jangan pernah mencoba. Seperti yang dikatakan Mas Dedi, kita tahu itu adalah untuk menghindarinya. Kita tahu efeknya, kita tahu jenisnya, kita tahu namanya. Itu adalah untuk menghindari. Betul, bukan untuk mencoba. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin terima kasih buat Pak Heri dan Pak Dedi yang tentunya sudah sharing banyak pengalaman ini ya Pak ya. Dari yang mulai dari awal sampai akhirnya gimana. Mungkin buat teman-teman juga bisa dijadikan cerita-cerita dan tidak harus benar-benar tolak narkoba ya. Dengan cerita-cerita ini kan jadi tahu gitu kan Pak. Gitu. Jadi mungkin terima kasih banyak sudah mengisi acara ini dan hadir. Mungkin next ditunggu juga sih podcastnya yang terkait narkoba mungkin dari teman-teman atau kayak kasus-kasus baru kan tentunya kita juga harus tahu ya Pak ya, dengan kita update benar-benar update. Jadi kayak yang itu tadi benar-benar harus kayak menghindari juga. Mungkin next ya Pak. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa stay tune untuk kita ya. Next bakalan ada pembahasan yang lebih menarik lagi ya tentunya. Terus ini juga yang tentunya seru banget. Terus bagi teman-teman tadi jangan lupa kalau misalnya ada masalah dan apapun itu segera datang aja di Satgas, dan jangan lupa juga di IG Satgas di @satgasppkwt_abm atau di IG-nya kan boleh dikunjungi, dilihat-lihat juga. Monggo. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Oktavia Hirtunisa selaku moderator pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita ada salam ganti ya Pak ya. Jadi supaya kita itu terinspirasi juga dan mengingat kalau bahwasanya narkoba itu harus benar-benar ditolak dan kita harus anti narkoba. Monggo Pak Heri bisa dipimpin. Jadi kami di Ganteng Raya itu punya yel-yel ya, yang jargon-jargon yang ketika kami melaksanakan entah itu penyuluhan atau kegiatan tentang anti narkoba supaya lebih bersemangat lagi ya boleh kami sampaikan di sini ya Pak. Betul, monggo Pak. Jadi seperti ini, salam GAN itu satu hati, satu komando,
tolak Narkoba. narkoba. Nah itu biasanya kami laksanakan ketika penyuluhan itu beramai-ramai. Kita memberikan komando terus kemudian dengan semangat pastinya seluruh peserta menjawab ketika kami bilang salam gang, pasti bilang satu hati, satu komando, tolak narkoba. Seperti itu. Keren sih Pak ini, karena memang kan kena juga kan ke kita. Iya. Selagi kita kayak jargonnya semangat gitu, pasti tolak narkoba ini kayak benar-benar udah kita anti benar-benar anti narkoba gitu. Terus semangatnya juga jangan kita pakai salam itu selamat siang atau selamat malam, tapi selamat pagi terus. Meskipun itu Semangat waktunya pagi. mana? Semangat pagi. Semangatnya harus pagi. Pagi. Jadi pagi. Iya. Gitu. Siap Pak. Oke, gitu. Monggo Pak Heri. Dah. Kita harus salam. Iya, salamkan. Oke. Tadi Ya. ya, biar teman-teman juga Oke, semangat kita- juga ini. Saya kasih saya yang kasih. Ya. Oke. Salam gang. Satu hati, Satu komando, tolak narkoba.